Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Agung Rahmadi MSI, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, terima kasih sudah berkenan hadir datang hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada sesi presentasi hari ini. Di sini, pada kesempatan ini saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator Sasa Makfira Siregar dengan nomor NIM 0801252128. Di sebelah saya ada presentator 1 yaitu Lutfiah Akila Siagian dengan nomor NIM 08012529. Dan di sebelahnya lagi ada presentator kedua sekaligus notulen yaitu Anggini Pratiwi dengan nomor NIM 08012533. Untuk penjelasan pertama, saya persilakan kepada rekan saya yaitu Lutfiah Akila Siagian. Kepada rekan saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini ialah pendahuluan, asal-usul bahasa Indonesia, periodisasi bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, serta kesimpulan. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang dipakai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut NKRI. Dengan perkembangannya, bahasa Indonesia harus menjadi alat komunikasi utama dalam menghadapi arus globalisasi, moderasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat. Nah, melihat situasi tersebut, maka berbagai pihak tentu melakukan upaya agar bahasa Indonesia mempunyai kedaulatan tersendiri di negara Indonesia. Dan bahasa tersebut selalu dapat beradaptasi dengan perkembangannya dan dengan perkembangan zaman. Bahasa ini gak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil evolusi dari bahasa Melayu yang telah mengalami berbagai transformasi sepanjang sejarah. Pada masa perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa di Indonesia. Pemahaman terhadap sejarah bahasa Indonesia penting untuk memahami identitas kebangsaan dan perkembangan peradaban Indonesia. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa bahasa Indonesia itu nggak muncul secara tiba-tiba kan. Nah, sekarang kita masuk ke asal-usul bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia itu berawal dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang merupakan salah satu keluarga bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa Austronesia terbesar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paska di timur, dari Taiwan dan Hawaii di utara hingga Selandia Baru di selatan. Selanjutnya, bahasa Melayu sebagai cikal bakal. Bahasa Indonesia memiliki akar yang kuat dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri berkembang di wilayah Sumatera bagian timur, khususnya di daerah Palembang, yaitu Kerajaan Sriwijaya serta Jambi. Sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar pulau, bahasa Melayu menjadi lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Menurut teori migrasi Austronesia, nenek moyang penutur bahasa ini berasal dari Taiwan dan bermigrasi ke selatan melalui Filipina 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Mereka kemudian menyebar ke berbagai kepulauan di Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu sebagai cikal bakal. Nah, beberapa faktor yang menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pergaulan yaitu struktur gramatika yang sederhana, lalu fleksibel dalam menyerap kosakata asing, posisinya strategis wilayah Melayu dalam jalur perdagangan internasional, serta penggunaan dalam administrasi kerajaan-kerajaan besar. Nah, pengaruh bahasa-bahasa lain yaitu sepanjang sejarahnya
bahasa Melayu yang awalnya bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa Indonesia menyerap berbagai unsur dari bahasa-bahasa lain. Salah beberapanya itu adalah bahasa Sanskrit yang berasal dari Hindu-Buddha. Bahasa ini sejak abad ke-5 Masehi. Ia memberikan kosakata yang berkaitan dengan agama, pemerintahan, dan kebudayaan. Contoh katanya yaitu raja, negara, bahasa, guru, dan siswa. Lalu ada bahasa Arab dan Persia. Ini berasal dari Islam. Nah, ia masuk bersamaan dengan penyebaran Islam sejak abad ke-13. Contoh katanya yaitu sholat, syah, dan tasawuf. Lalu ada bahasa Portugis. Nah, bahasa ini adalah bahasa Eropa pertama yang memberikan pengaruh sejak abad ke-16. Contoh katanya yaitu gereja, meja, jendela, dan sabun. Selanjutnya ada bahasa Belanda. Nah, bahasa Belanda ini adalah bahasa yang berpengaruh terbesar selama masa kolonial. Contoh katanya yaitu kantor, kelas, dokter, dan rumah sakit. Dan yang terakhir ada bahasa Tionghoa. Nah, bahasa ini melalui komunitas Tionghoa. Contoh katanya yaitu tahu, bakso, dan mie. Setelah kita mengetahui asal-usulnya, kita memasuki ke periodisasi bahasa Indonesia. Periodisasi bahasa Indonesia meliputi empat periode. Periode pertama yaitu bahasa Melayu kuno yang tepatnya pada abad ke-7 hingga abad ke-14. Bahasa Melayu kuno yang digunakan sejak abad ke-7 Masehi menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, terutama pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno tersebut seperti Prasasti Kedukan Bukit, yaitu pada tahun 683 Masehi. Nah, prasasti ini adalah prasasti yang berbahasa Melayu tertua di Indonesia. Lalu, yang kedua ada Prasasti Talang Tuo, tepatnya pada tahun 684 Masehi. Dan yang terakhir ada Prasasti Kota Kapur, yaitu pada tahun 686 Masehi. Nah, prasasti-prasasti ini menjadi bukti penggunaan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa kenegaraan dan kebudayaan mereka. Selanjutnya kita masuki periode kedua, yaitu bahasa Melayu klasik. Tadi kuno, sekarang klasik. Nah, tepatnya pada abad ke-15 hingga abad ke-18. Nah, pada periode Melayu klasik, antara abad ke-15 hingga ke-18, bahasa Melayu mengalami pengaruh yang signifikan dari bahasa Arab dan Portugis. Dalam konteks ini, karya-karya sastra yang dihasilkan seperti Hikayat-hikayat Raja Pasai dan Hikayat Hang Tuah menunjukkan penggunaan bahasa yang kaya dan beragam. Nah, serta mencerminkan kemajuan budaya dan intelektual pada masa itu. Selanjutnya kita masuki periode yang ketiga, yaitu bahasa Melayu modern awal. Nah, tepatnya pada abad ke-19 hingga ke abad 20, awal 20. Bahasa Melayu pada awal abad ke-20 memasuki fase modernisasi dengan ditandai oleh upaya pembakuan dan kodifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Komisi for the Volkslectuur atau Balai Pustaka. Upaya ini bertujuan untuk menghasilkan bacaan yang sesuai untuk masyarakat pribumi, namun secara tidak langsung juga mempromosikan penggunaan bahasa Melayu yang lebih standar. Lalu yang terakhir adalah periode bahasa Indonesia modern, yaitu dari tahun 1928 hingga sekarang. Nah, setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa Melayu secara resmi diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan yang baru. Periode ini ditandai dengan upaya intensif untuk mengembangkan dan memodernisasi bahasa Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Nah, dimulai sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, periode ini dibagi menjadi fase pra-kemerdekaan dan fase pasca kemerdekaan.
Pada pasca prakemerdekaan pada tahun 1928 hingga 1945 itu meliputi pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan perkembangan dalam pendidikan dan pers. Lalu pada fase pasca kemerdekaan pada tahun 1945 hingga sekarang itu meliputi penetapan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta standarisasi dan pembakuan berkelanjut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andini Pratiwi. Kepada Andini saya persilakan. Oke, izin ya, saya nggak berpatokan dengan PPT, ada catatan lain. Oke, kita masuk di bagian perkembangan, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia itu terbagi 4, ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada leksikon. Nah, fonologi itu bahasa gampangnya bunyi bahasa, morfologi itu struktur kata, sintaksis itu tata bahasa, leksikon itu kosakata. Fonologi itu membedakan makna. Ia mempelajari pola bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi ini digunakan untuk membedakan makna kata. Contoh simpelnya itu seperti kata beda dan bedah. Sama tapi beda makna. Nah, untuk morfologi, dia pembentukan kata, mengkaji bagaimana kata-kata dibentuk menjadi morfem. Unit makna lebih kecil, baik melalui afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi, seperti perubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Masuk ke sintaksis. Sintaksis itu pengaturan kalimat, mengatur bagaimana kata-kata disusun menjadi struktur kalimat yang bermakna dan sesuai dengan kaidah tata bahasa. Contohnya mempermudah komunikasi. Leksikon itu kosakata, kumpulan semua kata yang digunakan dalam suatu bahasa mengungkapkan pikiran, perasaan, dan ide secara bervariasi dan tepat. Oke. Kita masuk di peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia itu ada Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Pada saat itu bahasa Melayu secara resmi diangkat sebagai bahasa persatuan Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia. Keputusan ini tidak hanya memperkuat identitas nasional, tapi juga memberikan arah yang jelas bagi perkembangan bahasa Indonesia di masa depan. Yang kedua, ada Kongres Bahasa Indonesia I di tahun 1938. Kongres Bahasa Indonesia I yang diadakan di Solo pada tahun 1938 menjadi tonggak penting dalam upaya mengembangkan bahasa Indonesia sebagai persatuan, bahasa persatuan. Kongres ini menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan. Kongres pertama yang membahas kedudukan dan perkembangan bahasa Indonesia. Hasil pentingnya itu ada penetapan istilah bahasa Indonesia sebagai secara resmi, pembahasan ejaan dan tata bahasa, perencanaan pengembangan bahasa. Yang ketiga, ada proklamasi kemerdekaan di 1945. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 secara konstitusional mengukuhkan kedudukan dan berfungsi sebagai Indonesia bahasa negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 menetapkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia, yang memberi legitimasi konstitusional yang kuat bagi bahasa Indonesia. Dan yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua,
itu di tahun 1954. Kongres itu diadakan di Medan pada tahun 1954. Yang rangkaian membahas kongres itu ada fokus pada standarisasi dan pembakuan dan penyempurnaan ejaan. Dan yang kelima, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Reformasi besar-besaran sistem ejaan. Pengganti O, E menjadi U, pengganti DJ menjadi J, pengganti TJ menjadi C, pengganti J menjadi Y, pengganti NJ menjadi NY. Standarisasi penggunaan huruf kapital. Yang keenam, ada Kongres Bahasa Indonesia dari yang ketiga sampai yang ke-10 dari tahun 1978 sampai 2013. Kongres itu diadakan secara berkala untuk membahas berbagai aspek perkembangan bahasa Indonesia, termasuk pemantapan kedudukan dan fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Rangkaian kongres membahas itu ada pengembangan terminologi, bahasa Indonesia dalam era globalisasi, teknologi informasi dan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Dan yang ketujuh, yang terakhir, itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan semakin mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Penguat kedudukan bahasa Indonesia itu ada di kewajiban penggunaan bahasa Indonesia secara dalam dokumen resmi, perlindungan dan pembinaan bahasa Indonesia, sanksi bagi pelanggaran. Masuk di kesimpulannya. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya, dimulai dari bahasa Melayu kuno hingga menjadi bahasa nasional yang modern. Perjalanan ini melibatkan berbagai pengaruh linguistik, politik, dan budaya yang membentuk karakteristik unik bahasa Indonesia saat ini. Periodisasi bahasa Indonesia yang menunjukkan evolusi yang sistematis dari bahasa pergaulan menjadi bahasa negara yang baku dan modern. Peristiwa-peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan berbagai kongres bahasa telah memberi landasan kuat bagi pengembangan bahasa Indonesia. Kedepannya, bahasa Indonesia menghadapi tantangan dan peluang baru di era globalisasi dan digitalisasi. Upaya pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan yang berkelanjut diperlukan untuk memastikan bahasa Indonesia tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat modern. Sekian dari saya. Saya berikan ke moderator.